Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Denpasar Snakehead Club. Jadi pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai bagaimana cara menggabungkan ikan cana dengan ikan spesies lainnya. Bahkan ikan yang lebih kecil atau ikan yang setara ukurannya dengan ikan cana yang kalian miliki, maupun ikan yang akan dijadikan tankmate itu lebih besar ukurannya dari ikan cana yang telah kita atau kalian miliki. Nah, jadi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa di-share informasi ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum itu, kita langsung lanjut menuju intro. Oke teman-teman, jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menggabungkan ikan cana kalian dengan spesies ikan lainnya atau istilahnya tankmate. Nah, yang pertama itu menurut saya pribadi ya, karena pengalaman pribadi saya pernah dulu menggabungkan auranti size dulu berapa ya, kurang lebih 30 cm. Nah, saya menggabungkan auranti tersebut dengan beberapa ikan kecil. Contoh, black tetra, neon tetra, Sumatra, serta manfish kalau nggak salah dulu ya. Dan ikan tersebut aman-aman aja. Auranti saya dulu itu galak sekali, bahkan mangap-mangap, dan tidak pernah sama sekali menyerang ikan-ikan kecil tersebut. Nah, bagaimana cara saya pribadi, ini pengalaman pribadi ya yang saya share sekarang, bagaimana tips and trik yang saya dulu lakukan sehingga auranti saya yang besar itu dan galak bisa digabung dengan ikan-ikan kecil. Itu kan banyak dari kalian yang bertanya, Bli, gimana cara menggabungkan cana dengan spesies ikan lainnya. Nah, yang pertama kalian harus perhatikan adalah ukuran tank. Menurut saya pribadi ya, ukuran ketika kalian akan menggabungkan cana, saya tidak bilang fokus ke auranti ya. Ketika kalian ingin menempatkan cana itu dengan tankmate, kalian harus memperhatikan ukuran dari tank yang kalian akan gunakan. Contoh, dulu kan saya punya auranti panjangnya itu 30 cm kurang lebih. Saya menggunakan tank berukuran 120 cm atau 1 meter 20 cm dengan lebar ke belakang itu kurang lebih 60 cm dan tingginya tank itu 50 cm. Nah, itu 4 kali lipat dari panjang tubuh ikan. Auranti kan maskot utamanya. Jadi auranti tersebut 30 cm panjang tubuhnya, jadi tanknya itu 4 kali lipat, 4 kali 3 12, jadi panjang tank yang saya gunakan dulu 120. Karena apa? Karena ketika kalian menggabungkan cana, nah saya pakai contoh ya, kan cana auranti saya gabungkan dengan ikan-ikan kecil. Itu bertujuan kita menempatkan mereka di tank yang besar agar jika nanti ikan kalian itu over respon terhadap ikan-ikan kecil tersebut, nah itu tujuannya ikan kecil tersebut dapat leluasa bergerak dan menghindari cana yang kalian tempatkan di tank tersebut. Nah, andaikan di sini auranti, ini kan ikan-ikan kecil. Ikan kecil itu dengan leluasa, dalam artian leluasa lari ketika ikan cana yang kita tempatkan di dalam itu mengejar ikan-ikan kecil tersebut. Nah, itu yang pertama. Kalian harus sangat memperhatikan ukuran tank. Jangan coba-coba menempatkan menempatkan cana bersama tankmate-nya di tank yang berukuran kecil jika ikan kalian belum terbiasa. Jika terbiasa, it's okay lah, nggak apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saran dari saya, pilihlah beberapa ikan yang akan dijadikan tankmate. Nah, saya jadikan patokan auranti. Saya juga dulu belum pernah menggabungkan spesies lain selain auranti. Auranti dulu saya gabungkan pertama kali itu saya pilih ikannya.
Pertama saya pilih ikan yang memang berenangnya cepat, contoh tetra, Sumatera, dan itu apa lagi saya lupa namanya. Itu kan gerakan ikan kan gesit, memang susah ditangkap. Nah itu saya pilih karena dari awal tujuan saya menggabungkan itu agar ikan tersebut susah untuk ditangkap jika respon Cana auranti saya sampai ngejar-ngejar mereka. Itu ukuran ukuran ikan auranti itu tidak ada masalahnya dengan gini, dengan jika kalian ingin menggabungkan Cana auranti dengan tengmet, walaupun auranti kalian gede, walaupun auranti kalian kecil, jika teknik kalian pertama itu udah benar, 50% kemungkinan akan berhasil, dan 50% itu tidak berhasil karena itu memang genetik ikan, mungkin memang responnya galak atau segala macam, memang masih liar. Itu itu tidak bisa kita pungkiri. 50% kadang berhasil kadang tidak. Tapi alangkah baiknya mencoba saran yang sudah saya pernah terapkan. Itu yang kedua, memilih jenis ikan kecil-kecil. Untuk yang ketiga, teknik dalam menempatkan mereka dalam satu tank. Nah, teknik yang saya maksud itu dulu kan saya punya auranti 30 cm itu tak tempatkan di tank kurang lebih itu 1 meter kayaknya kalau nggak salah. Saya beli nih tank baru berukuran 1 meter 20 yang tadi saya sebutkan. Nah, memang dari awal rencananya saya akan menempatkan auranti itu bersama ikan-ikan kecil atau tankmet lainnya. Karena saya pernah lihat di YouTube itu kan bagus kelihatan barka bersama manfish maupun ikan-ikan lainnya. Nah itu keren nih, karena saya merasa sifat dari Cana auranti dan Cana barka itu 11-12 hampir sama. Jadi saya nekat untuk menggabungkan Cana auranti dengan ikan-ikan kecil. Nah ini kan tanknya 120 cm, udah diisi air, lalu saya hias, saya isikan pasir, saya isikan tanaman dan segala macam, kayu juga sebagai hiasan biar saya lebih nyaman untuk menikmati tank. Itu saya lebih dahulu memasukkan ikan-ikan kecil tersebut selama kurang lebih 4-5 harian. Saya masukkan ikan-ikan kecil tersebut tanpa ikan auranti terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian, kok bisa sih ikan kecil yang dimasukkan lebih dahulu? Menurut saya pribadi ya, saya tempatkan ikan kecil terlebih dahulu agar mereka dapat menguasai tank atau menguasai lingkungan sekitar mereka. Ketika nanti Cana auranti saya masukkan ke dalam tank dan respon dari auranti itu galak dan mengejar-ngejar mereka, itu ikan kecil-kecil itu dapat melarikan diri dengan cepat karena mereka sudah menguasai semua lingkungan yang ada di dalam akuarium itu. Setelah 5 hari berlalu, ketika ikan-ikan kecil tersebut sudah dapat menguasai lingkungan akuarium, jadi saatnya memasukkan Cana auranti. Nah, Cana auranti kan pertama masuk kan bingung, lingkungannya baru, banyak ikan-ikan kecil, jadi itu kita jadinya dapat meminimalisir sifat liarnya dia. Nah jadi dia kan masih bingung, jadi dapat menyesuaikan lagi dalam waktu 2-3 hari. Jadinya lama-kelamaan pasti akan terbiasa dengan ikan-ikan kecil tersebut. Tapi ada jika kalian menemukan kendala, nah ikan kalian terus nih ngejar-ngejar ngejar-ngejar ikan-ikan yang kecil tersebut. Nah jangan pernah kalian menempatkan manfish maupun diskus dalam satu tank ketika Cana auranti kalian tersebut masih galak. Lebih baik seperti yang tadi saya bilang, neon tetra, black tetra, Sumatera, itu yang gesit-gesit dulu. Karena apa? Karena manfish kan jalannya agak lambat, apalagi diskus. Memang sih ada kelihatan di YouTube Cana auranti yang sudah digabungkan dengan diskus dan segala macam, dihias lagi akuariumnya, memang keren. Tapi itu juga ada tekniknya, nggak sembarangan. Nah ketika Cana auranti kalian sudah terbiasa dengan neon tetra,
neon tetra, Sumatra, ikan yang gesit-gesit, tidaklah merespon atau mengejar mereka. Mungkin next kedepannya kalian angkat lagi aurantinya, pindahkan, lalu masukkan manfish maupun diskus. Itu tujuannya karena manfish kan larinya lambat, nanti takutnya cepat sekali dimakan. Itu pengalaman dari teman saya sendiri. Dia beli manfish, masukkan ke tank, masukkan auranti, dikejar manfishnya habis. Nah itu kasihan juga, karena kan lumayan harga manfish, apalagi diskus, itu resikonya gede sekali. Nah untuk yang terakhir, pola makan. Auranti yang kalian gabungkan dengan dengan ikan kecil-kecil itu tidak boleh puasa. Auranti kalian harus rutin makan setiap hari, karena sifat liar ikan itu kan biasa, apalagi yang namanya predator, ketika mereka sudah lapar, insting mereka itu pasti akan berburu, pasti akan dikejar-kejar. Tetapi jika kalian memberikan contoh cacing pagi hari, malam hari berikan juga cacing, otomatis rasa lapar itu kan akan tertahan, jadi nafsu dia untuk mengejar ikan itu akan melemah. Nah itu tips and trik dari saya untuk menggabungkan Channa auranti. Nah jika kalian yang bertanya apakah Channa lain selain auranti bisa digabung, nah untuk Channa maru sendiri bisa digabung atau di tankmate dengan ikan lainnya. Tapi lebih kebanyakan saya lihat orang-orang itu menggabungkan Channa maru dengan spesies sesama predator. Jadi sebisa mungkin Channa maru yang akan kalian tankmate itu ukurannya sama dengan spesies predator lainnya. Itu dapat meminimalisir terjadinya perkelahian. Nah, dan ingat, tidak boleh hanya 1-2 ikan yang kalian gabungkan, itu pasti akan bertarung. Minimal lah 6 ekor, 7 ekor. Nah itu jika ada insting mereka ingin bertarung dan melihat lagi rame di sekitarnya, jadi kan terpecah konsentrasinya. Nah itu dapat meminimalisir pertarungan yang ada di dalam tank. Dan untuk Channa yang lain, kayaknya kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube itu ada yang menggabungkan Channa Andrao dengan tankmate seperti manfish. Nah karena apa? Karena Channa Andrao itu kan ukurannya kecil, maksimal tangkapan alam itu kurang lebih mungkin ada ya sampai 15 cm. Saya kurang tahu juga, karena Channa Andrao maksimal yang saya pernah miliki itu 12 cm. Itu susah sekali gedenya. Tapi kadang ada juga yang bilang sampai punya Andrao itu sampai 15 cm ke atas lagi dikit. Tapi saya juga nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Nah itu juga bisa di tankmate dengan ikan-ikan yang lebih besar ukurannya dari Channa Andrao. Contohnya manfish kan lebar, otomatis Channa Andrao itu tidak akan memakan manfish tersebut karena ukurannya besar. Itu logika aja. Nah diskus juga bisa, tapi itu udah Channa Andrao kan kecil, jadi menurut saya pribadi kurang seru juga. Tapi bisa sih di tankmate. Kalau blue pulcra saya belum pernah lihat. Stewarti juga belum pernah. Barca hampir sama auranti, tapi Barca kan agak mewah harganya, jadi kita pakai patokan Channa auranti aja seperti yang tadi. Nah mungkin itu pengalaman pribadi saya. Jika kalian jika saran yang tadi masuk akal, silahkan diterapkan. Tapi menurut kalian jika saran itu tidak masuk di akal kalian, silahkan anggap aja ini angin berlalu. Tapi yang jelas seperti ini, jika kalian ingin menggabungkan Channa tersebut dengan spesies lainnya, jangan harap Channa tersebut bisa kalian ajak ke kontes. Itu nggak bisa, karena otomatis jika mental ikan tersebut digabung, insting galaknya itu pasti akan hilang. Itu tidak boleh dibawa ke gini. Boleh kalian bawa ke gini bawa ke kontes, tapi risikonya tanggung sendiri, adaptasi mental saya juga kan tahu. Nah jadi jika kalian memang bertujuan untuk nge-keep Channa itu untuk kontes, alangkah baiknya jangan menggabungkan ikan kalian dengan tankmate. Tapi jika hanya untuk hiasan pribadi atau
penikmat saja silakan, mau kalian hias, mau kalian mau kalian gabungkan dengan spesies ikan lainnya, itu terserah kalian, kembali ke pribadi masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya tentang tips and trik cara menggabungkan ikan cana dengan spesies ikan lainnya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di Instagram Denpasar Snackhead Club, atau kalian bisa langsung komen di kolom komentar YouTube. Nah, cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.